Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya, aku serahkan kepada kartunya saja nanti yang terbuka tentang apa ya. Oke, kita mulai saja. Ini kartunya jarang dipakai, jadi masih suka lengket-lengket. Ada seseorang di sini yang merasa bahwa dia gagal, ya. Entah ini dalam gagal apa, gagal bertransformasi kah, gagal memperjuangkan hubungan kah, gagal dalam hal materi kah, gagal dalam kehidupan kah, atau apapun ya. Pokoknya di sini aku lihat ada seseorang yang merasa gagal, sehingga saat ini dia seperti menjauh, ya. Dia menjauhi kamu karena dia merasa gagal, dia menjauhi kamu, dia beranggapan bahwa karena dia gagal, menjauhi kamu adalah bentuk dari pengorbanan diri dia. Ada sesuatu yang tidak dia ungkapkan terhadap kamu, atau saat ini dia tidak jujur sama kamu, ya. Entah dia pernah melakukan penipuan di luar sana, entah dia yang menipu kamu gitu ya, atau entah apalah, pokoknya di sini ada hubungannya dengan penipuan, ada sesuatu yang nggak baik yang pernah dia lakukan, sehingga saat ini pun dia kayak menghindari komunikasi, atau saat ini tuh kurang berkomunikasi dengan kamu. Memang di antara kamu dengan dia saat ini jarang banget ada komunikasi, atau bahkan nggak ada komunikasi sama sekali gitu ya. Dia merasa saat ini seperti ada intimidasi terhadap dia, ya. Dia merasa terintimidasi, terus itu aku lihat di sini dia sekarang kayak sedang mencoba untuk mengatasi rintangan karena dia ini sempat terlibat dalam suatu konflik yang begitu besar, konflik yang begitu signifikan gitu ya. Makanya saat ini dia menghindari kamu untuk menyelesaikan masalah yang sempat membelit dia ini gitu. Terus juga aku lihat five five of sword ini itu melambangkan atau menunjukkan konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi dia saat ini, ya. Uh, Terutama dalam hal menjalani hubungan dengan kamu. Saat ini dia sedang mendapatkan karma dari tindakan dia yang mungkin sempat ada perselisihan gitu di antara kalian, ada permusuhan, ada konflik seperti itu. Karena mungkin juga dia mungkin selama ini juga apa ya, kayak berkomunikasi dengan kamu itu buruk, entah mungkin kalau ngomong kasar, menyakiti kamu, atau bahkan ya nggak pernah komunikasi sama kamu, atau jarang banget ada komunikasi dengan kamu, sehingga membuat kamu terluka, membuat kamu kecewa, membuat kamu ternanti-nanti seperti itu, ya.
Ditambah lagi juga ternyata dia pernah melakukan perselingkuhan di belakang kamu, dia pernah melakukan kecurangan, pernah menipu, terus itu juga aku lihat dia ini punya perilaku yang benar-benar merusak diri sendiri gitu ya. Sehingga hubungan ini mungkin gagal ya, hubungan ini mungkin sudah lepas, hubungan ini sudah ada perceraian atau perpisahan seperti itu. Dan aku lihat di sini kamu sepertinya sudah tidak takut lagi untuk apa ya, kayak ya udah melepas saja gitu ya, ya udah berpisah aja gitu. Karena di sini aku lihat kamu sudah sadar bahwa menjalani hubungan dengan dia justru malah banyak sekali masalah-masalah yang begitu serius di antara kalian. Yaitu tadi, kamu setia, dianya selingkuh. Kamu effort, dianya semena-mena. Kamu soft spoken, dianya kasar ya, atau sebaliknya dia yang soft spoken, kamu yang kasar ngomongnya ya, silakanlah disituasikan saja. Intinya karena di sini kamu sudah tahu bahwa hubungan ini justru banyak sekali masalah-masalah yang serius gitu ya, makanya memilih untuk ya udah berpisah aja gitu. Dulu mungkin kamu kayak nggak berani gitu ya berpisah dengan dia. Kalaupun misalkan dia yang meminta putus hubungan dengan kamu, terus dia nanti datang lagi ya kamu mungkin akan terima lagi. Tapi kali ini kayak enggak sih, ya. Sekarang kamu kayak berani dengan tegas untuk mengatakan tidak kembali lagi. Ada nasib buruk yang ternyata selama ini dia dapatkan, terus itu juga aku lihat ternyata karena dia ini menolak untuk melakukan perubahan, entah itu perubahan sikap, perubahan kinerja, perubahan apa ya, tingkah laku atau apapun ya, ada yang dia tidak mau berubah di sini. Sehingga dia mendapatkan nasib buruk, bahkan ada suatu pengakhiran atau pemutusan siklus, entah itu dalam pekerjaannya, dalam percintaannya, karena banyak sekali gangguan. Ya, terus itu juga ada faktor pengaruh dari eksternal, dari kekuatan eksternal, entah itu keluarga, entah itu teman, entah itu ya selingkuhannya, seperti itu ya. Dan aku lihat mungkin selama ini dia orang yang kurang punya kontrol diri ya. Jadi suka melakukan kebebasan, suka-suka dia seperti itu. Kalau aku lihat mungkin selama ini banyak sekali dia merasa kayak kemunduran dalam hidupnya karena ternyata dia selama ini tuh banyak menunda-nunda dalam melakukan sesuatu atau mengambil suatu keputusan. Ya, misalkan dalam bekerja suka nunda-nunda, nantilah ngerjain proyek A, nantilah ngerjain dokumen B kayak gitu ya. Pokoknya suka menunda-nunda sehingga aku lihat kinerja dia mundur gitu ya. Kualitas kinerja dia mundur, terus itu kalau misalkan dalam hal percintaan dia ya mungkin dia kayak pengen merealisasikan janji-janji dia tapi dia tunda-tunda, akhirnya ya udah sekarang ketemulah di situasi kalian sudah berpisah seperti itu. Wheel of Fortune reverse, berarti memang keadaan hubungan kalian selama ini kacau balau, bahkan sangat menakutkan. Karena di sini ada sikap dari salah satu pihak kalian, entah ini kamu atau dia, kayak bertindak gegabah ya, bertindak gegabah, terus itu juga membatalkan janji-janji atau rencana-rencana yang sudah kalian buat atau sudah dia janjikan seperti itu. Terus itu juga mungkin selama ini dia tidak mencoba untuk mencoba untuk mempererat, mencoba untuk lebih intim dengan kamu, mencoba untuk mengajak kamu menjalin hubungan ya, mungkin hubungan kamu dengan dia masih di tahap PDKT-an atau crush gitu ya, atau hubungan tanpa status bisa jadi gitu ya. Jadi mungkin ya sama-sama suka tapi dia menunda-nunda untuk ngajak kamu berkencan gitu, bisa jadi juga. Sehingga ya hubungannya mungkin hubungan tanpa status, jadi dijalani aja ya, menakutkan ya. Mau ke arah mana nih gitu hubungannya kalau misalnya nggak ada status seperti itu. Hubungan yang memiliki pasang surut
kadang ada di fase terpuruknya itu benar-benar terpuruk ya, yang benar-benar nyakitin gitu loh, ya. Yaitu ketahuan selingkuh lah, ada yang lain lah, seperti itu. Sehingga mungkin ini yang menurutmu perlu diatasi, ya. Terus itu juga mungkin sering membuat kamu merasa tidak nyaman, ya, menjalani hubungan dengan dia, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, seperti itu. Sehingga alasan dibalik kegagalan hubungan kalian ini aku lihat dia sedang mencoba memikirkan, membuat suatu keputusan yang adil bagi kalian berdua, seperti itu. Ya, terus itu saat ini dia kayak butuh diberikan waktu untuk berpikir, ya. Bukan berpikir sih, lebih tepatnya gini, dia kayak ya butuh waktu berpikir untuk memberikan hubungan kalian waktu jeda aja dulu, atau waktu ruang dulu, berpisah dulu, seperti itu. Karena kalau misalkan dilihat dari situasi sekarang tuh kayaknya nggak memungkinkan bagi dia untuk melakukan perubahan atau melakukan tindakan agar kalian bisa bersama kembali gitu, ya. Entah di sini memang kamunya sudah ngeblok dia, entah kamunya sudah move on, sudah punya yang lain, atau gimana deh. Atau mungkin kamunya bener-bener dia lihat kayak benci banget sama dia, marah banget sama dia, atau gimana. Pokoknya di sini menurut dia kayaknya untuk saat ini kita masing-masing aja dulu, memberikan ruang secara ekstra kepada kamu untuk menenangkan diri, untuk nunggu waktu yang tepat kapan dia akan bisa kembali lagi sama kamu, kayak gitu. Aku melihat di sini dia orang yang serakah, ya. Terus itu penuh dengan ilusi. Terus itu kurang jernih secara mental, mungkin orangnya budian, orangnya sensitifan, ya pokoknya secara mental nggak stabil gitu ya. Orang yang penuh dengan kelicikan, manipulatif, dia ini punya bakat, dia ini punya kemampuan, tapi mungkin tidak dia gunakan. Ya misalkan dia punya bakat apa gitu, membuat sesuatu, tapi dia bekerja di bidang lain gitu, mungkin pemasaran atau apa gitu ya. Jadi ada suatu bakat atau ada kemampuan yang dia mungkin perdalam, ya udah profesional mungkin, tapi tidak dia gunakan dalam sehariannya atau dalam kerjanya. Ya, jadi ada bakat yang terbuang sia-sia begitu saja. Misalkan nih dia dulu kuliahnya dokter gitu ya, kedokteran, tapi dia kerjanya ternyata marketing. Seperti itu. Ya, jauh ya. Aku lihat memang orangnya tidak bisa dipercaya ya. Mungkin dia sempat melakukan penipuan. Entah di sini kamu tahu atau tidak, ini indikasi penipuannya besar loh. Ya. Entah ketika dia sudah berpisah sama kamu baru melakukan penipuan, atau memang saat masih bersama kamu dia melakukan penipuan di sini, ya. So, ya jangan marah-marah ya. Ya gimana? Indikasi kartunya seperti itu. Ditambah lagi mungkin selama ini dia nggak jujur ya sama kamu, entah itu tentang keinginannya, entah itu tentang perasaannya. Yang pasti di sini kalau udah ada The Magician reverse, berarti memang dia ini harus lebih jujur dengan kamu, ya. Dia harus tetap jujur tentang keinginan dia, tentang persyaratannya dia, gitu ya. Dan juga kalau aku lihat ternyata selama ini dia selalu menjadi orang yang memanipulasi kamu, entah dalam hal apa. Ya misalkan dia ngomongnya dia sibuk kerja, padahal dia sibuk selingkuh. Nah bisa jadi seperti itu, memanipulasi kamu gimana agar dia bisa diberikan ruang dan waktu sendiri untuk selingkuh gitu di luar sana. Ya jadi memanipulasi kamu. Atau misalkan dia ngomong sama kamu dia mau buka bisnis, mau kayak minta kamu untuk berinvestasi gitu ya. Padahal sebenarnya uangnya untuk foya-foya. I don't know ya dalam hal konteks apa ini, tapi dia orang yang mungkin selalu mencoba memanipulasi kamu selama ini. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kalian selalu dalam percakapan, dalam berkomunikasi,
selalu adanya pertengkaran, ya, atau percakapan yang selalu memanas gitu. Selalu ada, baru aja ngomongnya adem-adem gitu ya, ngomongnya baik-baik gitu, tahu-tahu ada yang kebahas dikit gitu ya, atau kesenggol dikit dah langsung mencak-mencak gitu. Mencak-mencak itu apa ya, marah-marah gitu ya. Ya, ada percakapan yang akhirnya memanas gitu. Kalau aku lihat sebenarnya dia ini orang yang terstruktur ya dalam bertindak atau dalam bekerja, dalam mengambil keputusan itu terstruktur. Terus dia ini juga orang yang punya rutinitas yang selalu dia kerjakan ya. Jadi nggak bermalas-malasan setiap saat ya. Jadi ada ya mungkin dalam kehidupannya juga terstruktur. Misalkan bangun jam sekian, sarapan jam sekian, mandi jam sekian, kerja dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Terstruktur. Jadi ada rutinitas yang mungkin selalu dia lakukan setiap harinya gitu. Terus juga orangnya cerdas, aku lihat di sini orangnya rasionalisme banget. Terus itu orangnya punya penalaran yang logis ya. Mungkin dia orang yang berpower, punya otoritas, punya pangkat, punya posisi yang kuat, punya posisi yang bagus. Orangnya sopan, santun ya. Kalau dalam berucap ya, melakukan percakapan dengan dia itu mungkin bijaksana ya, sopan juga, ramah juga. Dia juga orang yang kalau menilai itu secara objektif, orangnya ya mungkin kalau gini ya, bukan mungkin, tapi ketika kamu bersama dia, kamu memandang dia aja tuh udah ngerasa sejuk gitu, udah ngerasa nyaman, ngerasa ngerasa menyejukkan. Orangnya punya aura seperti itu ya, menyejukkan, menenangkan, apa ya, ya menyejukkan gitu. Ada sisi dia ini juga ada kejujurannya kok ya, nggak selamanya dia selalu nggak jujur. Dia juga ada sisi kejujurannya, orangnya juga berintegritas, apalagi kalau dalam hal bekerja ya. Orangnya beretika, bermoral ya. Orangnya tegas, aku lihat di sini ya. Orangnya tegas, sistematis. Jadi kalau mau melakukan apa-apa itu sesuai SOP ya. Dia sistematis orangnya. Terus disiplin pada dirinya sendiri. Makanya tuh punya rutinitas dan terstruktur ya, karena orangnya disiplin diri. Kalau aku lihat di sini ya, kamu ini berdealing dengan seseorang yang apa sih, apa ya, ingin memiliki hubungan dengan pasangan yang punya tingkat intelektual yang oke, secara fisik oke, secara emosional juga oke, gitu ya. Mungkin secara intelektual ya cerdas juga, terus fisiknya yang mungkin cantik ganteng, harus cantik dan ganteng, secara emosional mungkin stabil ya, atau bisalah menyetarakan dia gitu ya. Terus itu juga dia ini orang yang pengen punya pasangan atau pengen menjalin hubungan yang pasangannya itu bisa mendorong dia untuk mencapai kesuksesan. Dan dia juga orang yang memang memiliki standar yang tinggi atau menjunjung tinggi standar yang tinggi dalam kesuksesan. Jadi orang yang memang selama ini tuh masih berorientasi pada hal duniawi ya. Jadi pengennya cari pasangan itu yang sukses, yang kaya raya, yang stabil, yang cantik, yang cerdas, yang secara emosional bagus gitu ya. Terus itu kalau misalkan punya pasangan yang masih dalam tahap merintis tuh ya, dia memang sangat apa ya, bukan menggempur, mendukung. Ya bisa jadi sih dibilang mendukung ya, mendukung pasangannya untuk maju untuk sukses gitu loh. Ya dia benar-benar menjunjung tinggi kesuksesan. Dan dia sangat menjunjung tinggi standar tinggi dalam mencari pasangan gitu. Ya, jadi hati-hati kalau orang yang seperti ini. Biasanya kalau ada yang lebih cantik atau lebih kaya dari kamu, atau apa ya, lebih emosinya lebih bagus dari kamu, nih orang pasti melipir ke orang yang lebih dari kamu. Karena itu ya, orang yang sangat mencari pasangan tuh yang lebih gitu. Yang secara intelektual bagus, fisiknya bagus, emosinya bagus ya, dan juga sukses gitu. Terus itu juga mungkin dia ini sudah menjadi sosok ayah ya, entah dia suami orang atau ini suamimu, atau ini mungkin duda ya, ya seperti itu.
Kalau atau disituasikan saja deh kalau misalkan dia wanita, ya mungkin sosok ibu, ya, atau ini istrimu, atau janda, seperti itu deh. Intinya udah sosok orang tua, ya, orang tua sudah punya anak gitu. Ya, sudah punya anak. Pokoknya di sini dia itu kalau cari pasangan tuh punya standar yang tinggi gitu. Jadi pasangannya itu harus memenuhi standar yang tingginya dia itu. Benar-benar ya, punya kriteria pasangan tuh yang waduh standarnya sesuai dengan maunya dia dan standarnya itu cukup tinggi. Itu tadi ya, pengennya punya pasangan yang cantik atau ganteng, cerdas, kaya raya, emosinya bagus gitu. Oh, aku lihat nampaknya nih ya, kan aku bilang tadi ya, kalian jangan marah ya. Karena ini memang indikasi kartunya itu dia pernah melakukan penipuan atau mungkin memang saat ini lagi nipu orang. Karena di sini juga ada emperornya reverse ya. Jadi dia ini sempat menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi kan aku bilang tadi dia ini orang yang punya posisi tertentu atau jabatan tertentu yang bagus. Nah, terus ini ditambah dengan emperornya reverse berarti di jabatan dia yang bagus ini dia menyalahgunakan kekuasaannya misalkan KKN, korupsi, membuat peraturan semena-mena yang hanya menguntungkan dirinya atau gimana. Pokoknya di sini ada indikasi dia ini mungkin melakukan penyalahgunaan kekuasaan dia. Ya, dan aku lihat juga dia ini orang yang suka mengontrol, orang yang sombong, ya, suka menguasai banyak hal, ya, semua-semua harus atas apa ya, kendalinya dia seperti itu. Ya, bahkan mungkin selama ini kamu pun merasakan kok, ya, kalau dalam hal hubungan juga dia kayak mengendalikan kamu atau mengendalikan segala aspek dalam kehidupanmu. Orangnya manipulatif, orangnya memang kaku, kelihatannya kaku, ya, bukan kelihatan ya, tapi memang orangnya kaku. Dia juga orangnya keras kepala, ya. Terus itu aku lihat ya kadang-kadang juga dia mungkin atau mungkin saat ini ya atau akhir-akhir ini dia kurang disiplin orangnya. Walaupun mungkin biasanya dia orang yang disiplin tapi mungkin akhir-akhir ini atau hari ini gitu ya dia kayak kurang disiplin. Kurang memiliki kontrol, terus itu juga aku lihat dia ini kayak lagi punya masalah dengan ayahnya atau dia bermasalah dengan sosok ayah ya atau mungkin bisa juga dia sudah tidak memiliki ayah lagi gitu ya jadi kayak nggak punya panutan gitu loh kayak nggak punya seseorang yang apa ya bisa memberikan jawaban solusi yang tegas gitu loh ya untuk dia gitu dia orang yang suka mendominasi ya orangnya tirani orangnya tiran jadi suka mendominasi. Wow, tapi nampaknya nih orang mau berjuang untuk akur kembali sama kamu, untuk bisa bersatu kembali atau berdamailah ya dengan kamu. Tapi dia lihat ada tanda-tanda kamu tidak setuju untuk berdamai dengan dia karena mungkin kamu merasa tidak puas terhadap dia. Entah itu dengan sikap dia kemarin ya atau rasa patah hati atau terlukanya kamu gara-gara tindakan dia di masa lalu gitu ya. Sehingga dia ngelihat dia itu pengen akur lagi sama kamu, pengen berdamai lagi sama kamu, tapi kamunya kayak menunjukkan sikap tanda-tanda bahwa tidak setuju dan tidak puas ya kalau misalkan kalian menjalin hubungan kembali gitu ya. Kalau aku lihat di sini dia sedang berjuang loh untuk mencari cara gimana bisa terhubung kembali dengan kamu. Bahkan dia akan menggunakan cara yang lebih dewasa ya agar dia bisa memahami kamu, agar kalian itu bisa mau sama-sama menyetujui hal-hal yang sama. Jadi kamu mau sama-sama berdamai dengan dia. Dia akan menggunakan sikap atau tindakan yang lebih dewasa. Entah dengan cara apa. Ngajak kamu staycation kah? Entah apa ya. Pokoknya hal-hal yang bersikap dewasa deh gitu. Banyak taktik ya, banyak cara yang bersikap dewasa. Jadi tidak kekanak-kanakan nanti dia mengambil suatu tindakan untuk bisa berdamai lagi dengan kamu. Gitu ya. Atau misalkan kalau kalian misalkan bercerai mungkin dia ngajak rujuk lagi atau gimana deh gitu ya. Pokoknya dia di sini dengan cara yang dewasa seperti itu.
Terus juga aku lihat di sini antara kamu dengan dia lagi ada kayak perang kekuasaan atau memperebutkan power, ya, memperebutkan power. Jadi gini, sikap yang situasi dari sekarang yang terjadi itu kayak gini, kamu ngediemin dia, dia pun ngediemin kamu. Nah, nih siapa nih yang paling nantinya akan bertahan lebih lama untuk mendiamkan? Dan siapa yang nantinya akhirnya mengalah untuk memulai kembali komunikasi? Seperti itu. Ya, jadi kayak menunjukkan skill bukan skill ya, menunjukkan power masing-masing. Apa sih sebutannya ya? Iya, kayak adu mekanik ya, adu mekanik. Ayo siapa yang nanti akan nggak kuat didiemin, akan nggak kuat berpisah lama-lama, siapa nih, kayak gitu. Jadi kamu ngediemin dia, dia juga ngediemin kamu tidak melakukan apapun, dia juga belum melakukan apapun untuk saat ini ya, untuk saat ini belum melakukan apapun. Satu sama lain. Gitu. Jadi lagi adu mekanik di antara kamu dengan dia, kamu tidak siap untuk mengalah, dia pun belum siap untuk mengalah, belum ada yang mau siap mundur gitu ya. Sikap mendominasi tampak sangat jelas di antara kamu maupun dia ya, sehingga saat ini belum mencapai suatu titik kesimpulan atau kesepakatan di antara kalian untuk memulai perdamaian seperti itu. Ya. Karena di sini aku lihat masih ada sifat dari kalian berdua pengen memimpin dalam situasi gitu ya, dalam hubungan seperti itu ya. Jadi mungkin karena sikap kalian satu sama lain seperti ini ya, orangnya pengennya satu sama lain ingin mendominasi pasangan, jadi ini yang mungkin sering membuat kalian berkonflik ya. Dia harus ngikutin maunya kamu, kamu harus mengikuti maunya dia ya, jadi sama-sama keras, sama-sama ego. Wow, aku melihat ya, entah ini sudah terjadi atau ini akan terjadi ya. Setiap situasi beda-beda ya. Ada yang mungkin sudah terjadi atau mungkin nanti ke depannya akan terjadi, karena ada seseorang atau dia nanti ke depannya mungkin akan merasa bahwa dia adalah korban. Dia merasa terkekang ya, dia seperti dipaksa untuk disudutkan gitu ya. Dia merasa entah entah gimana, entah dia nanti main flying victim gitu ya, dia akan berflying victim atau gimana, pokoknya dia akan merasa bahwa seolah-olah dia adalah korbannya, bahwa dia terkekang, bahwa dia disudutkan, dia terikat ya, dia merasa takut, cemas, tertekan, lemah, tidak berdaya ya, sehingga nggak berani untuk bersuara ya, kesulitan ya, pokoknya berdrama deh lah pokoknya lah ya gitu. Nanti dia akan berdrama ya, seolah-olah dia terpenjara, seolah-olah dia adalah korban seperti itu. Entah ini memang sudah terjadi atau kedepannya ini akan terjadi, akan kelihatan kok ditunjukkan dengan tindakan atau sikap-sikap dia atau ucapan-ucapannya seperti itu. Pokoknya ini orang pintar berdrama. Kalau aku lihat ya, memang kayak bakalan ada rasa dia itu seperti di hubungan kamu bersama dia, itu kayak dia ngerasa perasaan dia terpojok atau terjebak dalam hubungan ini. Jadi mau maju dengan yang lain, tapi masih belum bisa melupakan kamu, dia selalu ada dorongan untuk bersama dengan kamu, tapi kalau mau sama kamu dia lihat kamu sudah tidak mau kembali lagi gitu ya, dia jadi kemungkinan ini dia ngerasa terpojok dan terjebak dalam hubungan kalian. Terus itu juga hubungan kamu dengan dia memang saat ini sedang dilanda krisis, entah ini krisis kepercayaan, krisis kasih sayang, krisis waktu, krisis keuangan ya. Pokoknya aku lihat lagi berdrama lah ya, lagi adu mekanik, berdrama, sehingga hubungan ini masih terasa kayak sulit kalau misalkan mau berdamai atau kembali lagi seperti itu. Masih dilihat kayak penuh dengan kenegatifan. Jadi makanya di sini belum ada tindakan tuh, pergerakan apapun di antara kalian seperti itu. Ya, mungkin juga hubungan ini penuh dengan kekerasan, entah kekerasannya secara fisik atau verbal. Tapi aku lihat di sini ada yang merasa bahwa saat ini ada yang merasa dia adalah korban seperti itu, sehingga
ada rasa keputusasaan dan ketidakberdayaan, seperti itu, ya. Oke, kita lihat lagi sebenarnya ada apa sih di antara kamu dengan dia, atau sebenarnya apa sih yang isi hati dia sembunyikan ke kamu gitu ya. Kalau aku lihat saat ini memang dia lagi cari pencerahan nih ya, dia lagi cari kebenarannya kenapa sih kamu seperti ini, terus dia harus bertindak seperti apa, dia harus melakukan apa, seperti itu ya. Jadi lagi cari-cari pencerahan atau ingin memahami situasi ya untuk bisa bangkit kembali atau membangkitkan kembali hubungan kalian. Bahkan ada spying, di sini dia masih sering memantau kamu mungkin dari media sosialmu ya. Dia lagi cari-cari informasi, dia lagi cari-cari tahu kabar kamu atau apa yang saat ini kamu rasakan, apa yang saat ini kamu pikirkan ya. Dia sedang memantau kamu dari media sosial. Karena menurut dia apa yang terjadi saat ini itu tidak memberikan keputusan yang apa ya, yang jelas gitu. Dia ngerasa kayak keputusanmu untuk berpisah dengan dia atau meninggalkan dia itu kayak, ya kenapa kamu minta pisah? Kenapa kamu meninggalkan dia? Kenapa kita harus putus? Kenapa kita harus bercerai gitu loh, ya. Jadi ada sesuatu yang perlu membuat dia tuh merasa real, merasa melihat kejelasannya gitu loh. Dia harus paham dulu kenapa gitu ya. Jadi kayak apa ya, dia menganggap kayak situasi sekarang ini seperti ilusi gitu loh. Kayak nggak dia duga-duga, kayak nggak percaya gitu loh. Kok bisa sih kita seperti ini gitu? Kok kita jadi seperti ini gitu ya? Jadi dia ngerasa kayak ilusi gitu. Terus itu dia merasa apa ya, kayak ada ketidakseimbangan ya yang dia rasakan setelah berpisah dengan kamu, dengan situasi sekarang ya. Dia ngerasa tidak seimbang, entah seimbangnya dalam perasaan, dalam kehidupan kesehari-hariannya dia. Jadi seolah-olah dia seperti terdistorsi gitu ya. Jadi kalau aku lihat seperti itu. Karena gini ya, kalau aku lihat dia merasakan kayak situasi ini benar-benar penuh dengan tekanan gitu loh. Ya, dia ngerasa seperti tertekan. Antara kamu dengan dia itu kayak penuh dengan situasi menegangkan. Eh dingin, situasi dingin, situasi tertekan, ya. Bahkan secara emosional kayak nggak stabil, ngebuat dia jadinya nggak stabil gitu loh, ya selalu bergejolak. Pengen ketemu tapi kamunya kayak gitu, pengen komunikasi kamunya sepertinya sudah menolak. Jadi kayak waduh nggak tenang bener lah ya. Kayak bener-bener ada ketegangan di antara kalian. Nah itu apa sih yang ngebuat kamu dengan dia saat ini tuh ada situasi kayak ketegangan gitu ya. Dan dia ngerasa kamu itu seperti mau adu argumen gitu loh sama dia, tapi kayak tidak mau apa ya menjelaskan kenapa harus adu argumen gitu. Jadi gimana ya? Kamu itu kelihatannya kayak udah marah banget sama dia, tapi dia nggak tahu kenapa kamu bersikap seperti itu. Makanya di sini dia pengen cari tahu kenapa sekarang sikap kamu itu seperti kayak marah, pengen beradu argumen gitu ya. Tapi kamu itu tidak, dia lihat kayak dingin udahan gitu, kayak nggak mau menjelaskan. Justru malah mengambil sikap langsung berpisah gitu loh.
ya. Jadi dia kayak belum mengetahui gitu, kenapa kamu bersikap seperti ini. Makanya di sini dia lagi cari tahu, ya. Terus ya, kalau aku lihat di sini memang ada konflik di antara kamu dengan dia. Ada sesuatu yang ngebuat kalian itu harus berkonflik atau bentrok, ya. Karena ada perbedaan. Perbedaan ini entah dalam hal misalkan prinsip, pola pikir, perbedaan keputusan, perbedaan pengambilan tindakan, ya, atau mungkin perbedaan status, perbedaan suku bangsa, agama, ya. Sehingga eh, mungkin kamu merasa kita nggak cocok gitu, ya. Kamu merasa kayak dia nggak cocok untuk dipertahankan, dia nggak cocok untuk dijadikan pasangan jangka panjang atau gimana deh. Pokoknya karena ada perbedaan ini, jadi kamu merasa tidak cocok, ya. Makanya di sini kamu memilih untuk udah deh selesaikan aja hubungan ini. Lah apalagi gitu, kan itu ada Five of Sword ya. Jadi kan dia sempat selingkuh. Nah, mungkin dia berpikir bahwa kalau laki-laki, misal aja ya, misal aja. Dia laki-laki. Kalau laki-laki selingkuh itu wajar. Sedangkan kamu sebagai wanita berpikir, loh, kenapa perselingkuhan dibilang wajar gitu kan? Sedangkan aku seorang wanita gitu loh. Ya, aku nggak mau didua gitu kan. Nah, seperti itu. Mungkin itu perbedaan dalam pola pikir, perbedaan dalam argumen kayak gitu. Jadi merasa oke, pandangan kita berbeda, pandangan kita nggak cocok. Udah deh, kita nggak cocok gitu. Makanya di sini kami berpisah. Contohnya seperti itu aja ya. Karena aku lihat di sini ada Five of Swords ya. Jadi kemungkinan dalam hal itu tadi perselingkuhan itu ya yang ngebuat kalian merasa nggak cocok, ya. Mungkin bisa jadi dia beranggapan bahwa kalau dia itu pengen punya dua pasangan, sedangkan kamu yang nggak mau, kamu pengennya dia setia hanya padamu gitu. Ya udah, karena perbedaan dalam prinsip ini, perbedaan dalam pola pikir ini, ya udah kita nggak cocok menurutmu gitu. Oke, jadi memang butuh benar-benar kejelasan ya. Dia harus mengerti dulu dari sisi kamu, dari sisi dia, kenapa sampai seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan dia sudah jelas, sudah mengerti kenapa sampai kamu seperti ini dan situasinya itu seperti apa kejelasannya, maka di sini ya aku lihat akan terungkap kok kebenarannya. Di sini akan terlihat ya dia akan memulai niatan dia atau dia akan lebih jujur nantinya sama kamu. Mungkin apa yang selama ini dia tutup-tutupi dia juga akan katakan sama kamu gitu. Oke. Okay. Apalagi yang mau kita lihat di sini? Pesan yang ingin dia katakan deh sama kamu ya ketika saat ini sudah berpisah. Pesan yang ingin dia katakan ke kamu. Oke, 5 aja ya. Layarnya nggak cukup. Ada reflection, ada cerminan ya. Menjauh darimu sudah membuat dia mendapatkan kejelasan. Jadi dulu ketika dia masih sama kamu, dia ngerasa kayak ya semua yang dia lakukan adalah benar. Semua yang dia lakukan kamu terima, berarti kamu menerimanya. Kamu kayak ya sependapat gitu ya sama dia. Tapi ternyata setelah dia berpisah dengan kamu, dia mulai menilai kembali, mengevaluasi kembali, kok bisa ya yang tadinya kamu kayak engge-engge aja dia melakukan perselingkuhan, dia melakukan ini itu, kamu selalu menerima, kamu selalu diam, kamu selalu tersenyum, kamu selalu seperti mendukung dia, gitu kan. Tapi kok tiba-tiba kamu tuh ini
beda gitu. Tiba-tiba kamu kok minta putus, tiba-tiba kamu minta cerai, tiba-tiba kamu berubah. Nah, dari berpisahnya dia bersama kamu ini, dari berpisahnya dia ke kamu ini, disinilah dia mulai mengevaluasi dan cari kebenarannya. Apakah iya dengan sikap kamu yang kemarin itu tersenyum ketika dia melakukan kesalahan, tersenyum ketika dia selingkuh dan ketahuan oleh kamu, terus itu menerima kelakuan dia yang mungkin apa ya, bertindak semena-mena atau apalah gitu ya. Apakah iya itu sebenarnya adalah kamu setuju atau tidak gitu ya. Nah itu, jadi di sini ketika dia udah berpisah baru menyadari, oh ternyata kamu hanya memendam. Ya mungkin karena kamu dulu cinta, ya karena kamu dulu menjalin hubungan, atau mungkin kalian suami istri sehingga tidak mudah untuk memutuskan hubungan seperti itu ya. Apalagi kalau udah tebucin-bucin gitu kan, jadi nggak mudah gitu untuk memutus hubungan. Apalagi kalau udah menikah kan nggak mudah langsung berkata cerai gitu ya. Ternyata itu kamu hanya apa ya, tersenyum, tapi tersenyum itu ternyata memendam rasa sakit gitu. Ternyata ya sebenarnya kamu juga nggak setuju dia selingkuh, dia berbohong. Sebenarnya kamu tahu gitu, tapi kamu tidak mau melampiaskan atau tidak mau membesar-besarkan masalah gitu ya. Kamu mencoba untuk bertahan. Senyummu itu bentuk dari pertahananmu sebenarnya gitu ya. Jadi intinya setelah menjauh darimu, setelah jauh darimu, dia telah mendapatkan kejelasannya. Oh, seperti itu. Gitu ya. Jadi pemikiran dia yang selama ini kamu selalu terima, selalu menerima dia adalah bentuk ya dia kamu setuju dengan tindakan dia, kamu sepemikiran. Tapi ternyata tidak. Justru malah memendam rasa sakit. Gitu ya. Dan aku lihat pesan yang ingin dia katakan setelah berpisah dengan kamu adalah rasa ketidakpuasan. Dia merasa tidak bahagia setelah berpisah dengan kamu. Apapun yang sekarang terjadi, ya, ternyata kayak nggak berjalan dengan apa yang dia mau, gitu. Yang tadinya dia berpikir bahwa kamu selalu menerima kelakuan dia, tindakan dia, sekarang justru malah dia tidak bahagia dengan cara apa yang saat ini terjadi, gitu. Ternyata pandangan dia salah kemarin itu. Akhirnya sekarang terjadi perpisahan, menyesal. Intinya seperti itu ya, dia menyesal, dia merasa tidak bahagia dengan apa yang terjadi, dia merasa tidak puas. Kemudian dia merasa seperti sudah ditelantarkan oleh kamu atau tidak diterima lagi sama kamu, dia merasa gagal memberikan kamu apa yang selama ini kamu butuhkan. Jadi dia ngerasa kayak, dia berpikir bahwa apa yang kamu inginkan adalah A. Dan mungkin selama ini kamu terima A, tapi ternyata itu bukan yang kamu inginkan, gitu. Ya, dan dia merasa gagal, tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Dia salah, gitu ya. Atau bahkan ya dia gagal, tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan gitu ya, entah itu dia mengganti dengan yang lain ataupun tidak, atau bahkan mungkin tidak sama sekali memberikan apa yang kamu inginkan. Misalkan kamu ingin ada pernikahan, komitmen, ternyata sampai sekarang nggak ada tuh pernikahan dan komitmen itu gitu ya, dia merasa gagal. Kemudian untuk saat ini aku lihat dia juga lagi butuh untuk bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan. Dia harus mengurus masalah tentang keuangannya dulu, terus itu juga tentang emosi dia dulu, dan tentang kebutuhannya dia dulu gitu ya. Jadi mungkin selama ini dia mungkin numpang hidup sama kamu, atau mengandalkan kamu, atau bergantung sama kamu, terserah dia mau sebutannya atau apa. Atau mungkin kalau dia tidak bergantung sama kamu, ya tidak numpang hidup sama kamu, berarti dulu mungkin keadaan finansialnya ya butuh topangan dari kamu, atau butuh bantuan dari kamu, sempat meminta bantuan sama kamu, atau belum bisa lah ya secara mandiri memenuhi kebutuhan dia semuanya gitu ya, semuanya. Masih banyak kekurangan-kekurangannya dalam hal keuangan, dalam hal emosi juga, dalam hal memenuhi kebutuhan dia yang lain seperti itu. Jadi dia pengen punya kemandirian secara finansial dulu, emosi yang stabil dulu, terus menenangkan emosi dia gitu ya. Dia butuh healing dulu. Terus itu dia harus bisa membuat kebutuhan dia dalam kehidupan dia, paling nggak untuk pribadi dia terpenuhi deh, jangan sampai minta-minta atau minjem-minjem sama orang. Nah kayak gitu.
ya. Intinya ya pengen meningkatkan harga diri lah ya gitu, pengen memperbaiki harga dirinya dia agar ya dia tidak menyusahkan orang lain atau tidak dipandang bahwa dia ini lemah gitu. Terus itu aku lihat pesan yang ingin dia sampaikan ke kamu adalah dia ingin mendapatkan pengampunan atau maaf darimu. Ya, untuk saat ini dia sedang berjuang untuk melupakan masa lalu, termasuk kesalahan-kesalahan dia agar dia berani ya menghadapi kamu dan berani untuk meminta maaf. Seperti itu. Karena di sini kan ada aku lihat ada penyesalan ya. Ya, pokoknya di sini intinya dia ingin meminta maaf dan mungkin juga ada pengaruh juga dari masa lalu yang membuat hubungan dia dengan kamu tuh akhirnya nggak bisa langgeng gitu. Nah, itu ingin dia lupakan. Misalkan masih ada mantan-mantan yang sering menggoda dia. Nah, itu ingin dia lupakan dulu gitu. Intinya di sini dia ingin meminta maaf, oke? Okay? Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat ada Aries. Itu saja ya yang terbaca di kartu ini, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oh, tiba-tiba aku kepikiran gini. Mungkin bisa jadi juga responsibilities ini tentang kebutuhan dia yang harus terpenuhi itu, mungkin dia masih punya hutang ya. Nah, itu mungkin harus bisa dia lunasi dulu ya. Atau mungkin punya suatu tagihan, cicilan. Nah, seperti itu harus dia lunasi dulu. Itu juga bisa ya. Tiba-tiba kepikiran itu. Intinya apapun tentang kebutuhan dia bisa handle sendiri gitu loh. Ya, dia bisa stabil dulu. Oke, ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 12, 25, 29, 21, 19, 9, 11, 26, 14, 13, 4, 10, 3, 18, 6, 27, 16, 1, 15, 5, 22, 7, 31, dan 20. Kemudian bulannya, bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada Januari, Juni, September, Maret, Februari, Juli, Mei, Agustus. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silakan disituasikan saja. Ada sio ayam, sio macan, sio kambing, sio babi, sio anjing, sio tikus, sio ular, dan sio naga. Alfabetnya bisa inisial nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. M Y R G A C H S D I O X U E J Q L Z K F W N dan P. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.